Baik, saya Jonathan Palke dan pada saat ini saya akan melanjutkan live demo dari tugas 3 dan sekarang saya akan melanjutkan untuk bagian lab Linux servers. Jadi di lab ini kita akan menggunakan command Linux untuk mengidentifikasi server yang berjalan dalam komputer kita. Oke, kita langsung ke step 1. Nah, di step 1 ini kita akan login ke CyberOps dengan user analyst dan menggunakan password CyberOps. Nah, di sini saya sudah login terlebih dahulu untuk menghemat waktu dan selanjutnya mengakses icon terminal dan kita akan membuka terminal tersebut. Sebentar. Step kedua, display the service currently running. Saat ini saya akan mengikuti langkah di sini, yaitu yang pertama akan mengetik command ini sesuai dengan petunjuk. Masukkan ya, sudah bisa dilihat di sini juga hasilnya sudah terlihat, yaitu program-program yang berjalan di background atau latar belakang. Nah, di sini ada pertanyaan, why was it necessary to run PS Astro? Nah, jadi karena beberapa proses memerlukan hak akses yang lebih tinggi daripada pengguna biasa untuk dapat dijalankan dan hanya dapat dijalankan menggunakan perintah sudo. Pengguna analisis tidak memiliki hak akses yang cukup untuk menjalankan proses-proses tersebut tanpa izin khusus. Selanjutnya, step berikutnya, in Linux, programs can also call other programs. The PS command can also be used to display such process hierarchy. Jadi saya akan mengikuti petunjuk di sini untuk mengetikkan komen yang ditunjukkan di sini. EJH sudo ps EJH. Di sini bisa dilihat hasilnya sudah terlihat. How is the process hierarchy represented by PS? Jadi hasil informasi itu bervariasi antara hanya muncul letak lokasi aplikasi latar belakang sistem tersebut berjalan atau nama aplikasi itu sendiri atau nama aplikasi latar belakang sistem itu berjalan. Jadi di sini diminta untuk mengetik komen start. Sorry, ada sedikit typo. Nah, di sini sudah keluar hasil. Untuk langkah selanjutnya, nah, jadi seperti yang dilihat di sini dan juga yang di sini, Nestat returns lot of information when used without option. Many options can be used to filter and format the output of Nestat, making it more useful. Jadi salah satu cara kita untuk memfilter Nestat ini, hasil yang dikeluarkan Nestat adalah ini dengan komen dengan dash tunap ini untuk mengatur output dari Nestat. Oke, kita akan coba.
Start. Nah, di sini the information yang eh, dikeluarkan atau yang menjadi output di sini sudah berbeda. Karena kita menggunakan this to nothing di akhir. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, what is the meaning of the does T, does U, does N, does A, dan does P option pada Nestat? Oke, jadi untuk das A ini dia akan menampilkan informasi tentang kedua jenis soket, yaitu yang aktif dan yang tidak aktif. Dan yang kedua, yang das N akan menampilkan informasi numerik yang tidak akan melakukan resolusi nama pengguna atau DNS atau menampilkan port layanan. Dan das P akan menampilkan ID proses dari pemilik koneksi. Das T akan menampilkan informasi tentang koneksi TCP dan das U akan menampilkan informasi tentang koneksi UDP. Selanjutnya pertanyaan, is the order of the option important to Nestat? Tidak, urutan opsi ini tidak relevan. Oke, selanjutnya saya juga akan mencoba petunjuk di sini. Jadi di sini akan melist lines of the test output that contain PID 395. Oke, kita akan coba. Nah, di sini sudah muncul hasil yang kita minta berdasarkan yang ada dalam sistem, dalam hal ini di sistem saya. Jadi sesuai yang saya pahami di sini, cara kerjanya dia akan memfilter line yang mempunyai atau memiliki nomor 395 ini. Seperti yang dilihat di sini juga ada 395, sehingga output ini dikeluarkan. Oke, untuk pertanyaan ini, the process PID 395 is Nginx. How could that be concluded from the output above? Jadi dari kolom terakhir pada baris pertama, perintah yang ditampilkan adalah perintah untuk menjalankan program Nginx. Itu berarti output menampilkan instruksi atau komen untuk memulai aplikasi web server Nginx. Soalnya what is Nginx? What is function? What is Nginx? What is its function? Jadi Nginx ini merupakan sebuah server web yang memiliki keunggulan dalam hal ringan dan efisien dalam mencari informasi mengenai proses yang tidak diketahui. Pengguna dapat dengan mudah menemukannya melalui hasil pencarian Google yang cepat. Okay, the second line shows that proses 39 ini is owned by a user named HTTP and has process number 395 as its parent process. What does that mean? Is this commonly behavior? Jadi bahwa ketika Nginx dijalankan, ia memulai proses dengan nomor identifikasi 396 dan menjalankannya dengan nama pengguna HTTP.
Hal ini tidak mengherankan karena Nginx dirancang untuk menjalankan proses yang terpisah untuk setiap klien yang terhubung melalui port 80 TCP. Oke, pertanyaan selanjutnya. Why is the last line showing grep 395? Nah, di sini juga sorry. Di sini juga sama ya, grep 395. Jadi untuk alasan mengapa line terakhir ini menunjukkan grep 395, jadi ketika digunakan untuk memfilter keluaran dari PS, grep 395 terus berjalan bahkan setelah keluaran dikompilasi sehingga terlihat dalam daftar tersebut. Dengan kata lain, grep 395 masih mempengaruhi hasil output meskipun proses kompilasi telah selesai. Oke, selanjutnya kita masuk ke part 7. Jadi untuk part ini kita akan menggunakan Telnet untuk mengetes TCP service. Jadi pada part 1, Nginx was found to be running and assigned to port 8080 TCP. Although a quick Google search revealed that Nginx is lightweight web server, how would an analyst be sure of that? What if an attacker changed the name of a malware program to Nginx just to make it look like the popular web server? Jadi kita akan menggunakan telnet untuk terkoneksi dengan localhost pada port 8080 TCP. Jadi kita langsung demokan, akan menggunakan telnet. Sebentar. Di sini koneksi di device saya ditolak. Jadi setelah saya mengikuti langkah di sini, entah kenapa dalam command line saya tidak bisa terkoneksi. Jadi saya akan langsung coba next ke step berikutnya. Oke, jadi mohon maaf tadi ketika saya mengeksekusi command ini telnet dengan 127.0.0.18080 tadi dia tidak bisa terkoneksi. Setelah saya mencari tahu penyebabnya, ternyata karena Nginx di sistem saya itu belum dijalankan, belum di restart. Dan sekarang sudah bisa dilihat di sini sudah bisa connect, sini connected. Jadi sebentar. Nah, jadi di sini bisa dilihat ketika saya
mencek status dari Nginx, ternyata dia belum dijalankan. Dan ketika saya melakukan riset cara run Nginx, dan saya merunnya dengan komen ini, dia berjalan, dan ketika saya mencek statusnya dia sudah running. Sehingga komen telnet ini dengan mencoba terkoneksi dengan address ini dan port ini, dia bisa terhubung. Oke, saya lanjut ke step berikutnya. Saya akan mencoba run komen tadi kembali. Nah, di sini disuruh untuk menekan tombol. Saya menekan sesuai dengan yang diberi di petunjuk. Nah, dia mengeluarkan output yang sama, yaitu HTTP request memberikan respons 400 atau bad request. Nah, di sini ada pertanyaan, why was the error sent as web page? Jadi Nginx berfungsi sebagai server web. Dan oleh karena itu Nginx terbatas hanya untuk berkomunikasi melalui protokol HTTP atau HTTP. Nah, jadi dia tidak mengerti sequence of random letters atau huruf acak yang tadi saya kirimkan. Oke. Selanjutnya untuk step berikutnya, looking at the nested output present earlier, it is possible to see a process attached to port 22, you still not to connect to it. Oke, saya akan mencobanya. Port 22 TCP is assigned to SSH service. SSH allows an administrator to connect to a remote computer securely. Jadi outputnya bisa lihat di bawah di sini. Nah, sesuai dengan di sini. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan. Use telnet to connect to port 68. What happens and explain. Oke, saya akan mencobanya. Di sini port 68. Nah, sesuai dengan yang dikeluarkan di sini, koneksi tidak berhasil karena koneksi ditolak. Telnet menggunakan protokol TCP dan tidak mendukung koneksi ke port UDP. Oke, untuk reflection, what are the advantage of using Nestat? Nah, dengan menggunakan perintah Nestat, seorang analis dapat melihat semua koneksi yang sedang aktif pada komputer, termasuk alamat sumber dan tujuan, serta port yang digunakan, serta ID proses yang terkait. What are the advantage of using Telnet? Is it safe? Nah, untuk keunggulan dan apakah ini aman? Jadi dalam hal penggunaannya Telnet tidak melibatkan remote shell. Hal tersebut relatif aman untuk melakukan uji coba atau mengumpulkan informasi secara cepat mengenai layanan jaringan yang spesifik. Oke, itu akhir dari reflection dan kita masuk ke lab selanjutnya, itu lab locating log files. Jadi di lab ini kita akan mencoba memfamiliarkan diri kita dengan locating and manipulating Linux log files. Jadi kita akan mencoba memanage lokasi dan memanipulasi log files Linux.
Step one, web server log file example. Because log file are essentially a way to track specific events, the type of information stored varies depending of the application or service generating the events. Di sini consider the single log entry below. It was generated by Apache, a popular web server. Di sini contohnya. Jadi di sini sepertinya tidak ada petunjuk action yang harus saya lakukan. Jadi di sini hanya melakukan observasi. Oke, untuk pertanyaannya di sini, is the output above still considered web transactions? Explain why the output of the get comment is in different format than the single entry shown in item A. Jadi karena sebelumnya kami sudah melakukan research dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini, saya akan menjawab sesuai dengan yang kami dapat. Jadi ya, ini adalah acara web meskipun kolom berada dalam urutan yang berbeda. Informasi yang direkam seperti pesan GET, alamat IP klien, referensi browser web, dan HTTP v1 mengonfirmasi bahwa ini adalah file log server web. Format log ini berbeda karena konfigurasi layanan mencatat kolom tertentu dalam urutan yang berbeda. Oke, selanjutnya step 2, operating system log file example. Nah, di sini kita akan mencoba mengeksekusi komen ini. Oke. Oke, sudah keluar hasil atau outputnya. Mungkin ini adalah log, ini log message. Jadi notice that the event list above are very different from the web server events. Because the operating system itself is generating this log, all record that event are in relation on the OS itself. Jadi seperti di sini OS kita sendiri menggenerate menghasilkan log yang ada di sini. Jadi itu berbeda dengan log web server sebelumnya. Untuk pertanyaan di sini, log file are very important for troubleshooting. Assume that a user of that specific system report that all network operation were slow around 2:30 PM atau jam 2:30. Can you find evidence of that in the log entry shows above? If so, what lines explain? Nah, jadi di sini pada waktu yang tepat pada hari Rabu tanggal 20 Maret antara pukul 14.28 detik 33 dan 14.29 detik 05 yang kami dapatkan dari log di atas, terjadi pergerakan cepat dari kartu jaringan yang bergerak dari atas ke bawah. Hal ini sesuai dengan laporan yang diberikan oleh pengguna dan tercatat dengan jelas dalam entry log locating log files in unknown system. Oke, part 9, locating log files in unknown system. Jadi, when working with new software, the first step is to look at the documentation. It provides important information about the software, including information about its log files. Including information about its log files. We use the main command to display the Nginx manual page. Kita exit dulu di sini dan kita mengeksekusi command ini. Nah, di sini informasinya telah
muncul. Ya, kita akan scroll down. Cari login section. Nah, di sini ada section debugging block yang menyatakan bahwa Nginx ini support login atau proses mengenerate log aktivitas. The manual page also contains information on the log file used by Nginx. Scroll down further to display the Nginx operating files under the file section. Okay, scroll down, nah di sini files. The outputs above help you to conclude that Nginx supports logging and that it can save the log files. The output also hints at the existence of a configuration file for Nginx. Sini output yang ada juga memberikan tanda bahwa configuration file for Nginx itu ada. Nah, before looking for Nginx file, kita akan menggunakan perintah ps dan grep untuk memastikan Nginx sedang berjalan. Oke. Keluar dulu. Kita bersihkan dulu terminalnya. ps Nah, di sini kita telah mengeksekusi komen yang di petunjuk sini. The output above confirm that Nginx is running. Ini penjelasan untuk CyberOps Workstation yang memanfaatkan lokasi default dan definisi default as much as possible. Sini ls nah sesuai dengan output di sini. Notice that Nginx folder under etc in the output above using ls again. We find a number of files including one. Jadi kita akan melihat file-file yang berada dalam directory etc Nginx. Oke, dengan ls etc Nginx. Nah, di sini telah generate output dari command ini. Jadi di sini disebutkan salah satunya file nginx.conf. Kita cari, nah di sini nginx.conf. Nah, selanjutnya use the cat command to list the contents of konten dari file ini nginx.conf. Oke. Nah, ini merupakan output atau isi dari file tersebut. Nah, menjadi sama dengan hasil yang ada di laporan petunjuk.
Selanjutnya kita mengeksekusi komen lokal akan melis kontennya di sini. Nah, sudah ada seperti yang ada di atas, directory varlock mempunyai subdirectory nginx. Akan memeriksa di sini. Nah, di sini ada nginx. Oke. Kita juga akan di sini diminta untuk melakukan comment ls untuk list konten yang ada di sini. Nah, di sini sudah dikeluarkan hasil atau isi dari konten nginx ini. Oke. Oke, saya akan mengikuti petunjuk di sini karena sebelumnya saya mencoba sendiri dengan mengasumsikan bahwa ini komennya. Oke, sudo sm Nah, di sini hasil yang ada. Nah, sepertinya di sini sama saja, tapi di sini tampilannya lebih terformat dengan menggunakan komen ini. Selanjutnya part 10 monitoring log files in real time. Kita menggunakan comment tail untuk mendisplay atau menunjukkan akhir dari text file. Kita akan coba di sini. Oke, hasilnya sudah sesuai dengan yang di sini di petunjuk. Nah, di sini kita juga bisa menspesifikkan berapa line terakhir yang akan kita tampilkan dengan dash n, comment dash n. Kita di sini dash n 5. Nah, di sini berkurang yang menandakan bahwa kita mengeksekusi 5 line terakhir. Selanjutnya dash F untuk memonitor nginx secara real time. Sudah. Nah, ini secara real time di mana perubahan apapun yang terjadi atau apapun akan langsung muncul, akan langsung dikeluarkan log aktivitasnya. Nah, di sini kita diminta untuk membuka browser. Saya akan mengecilkan ya, sini disuruh
disuruh membuka browser. Saya akan nah, ini menandakan ketika kita mengklik enter menandakan uh, tel tidak memproses input the extra empty line. Nah, line kosong di sini membuat kita mudah untuk mendeteksi entry baru. Nah, katanya di sini kita akan mencoba melakukan request di address ini. Oke. Sebentar. Ini ada kesalahan. Satu, dua, tujuh. Saya mencoba dengan address yang berbeda, yang intinya untuk menampilkan log yang keluar dari log di sini log aktivitas. Nah, jadi sudah diupdate log dari Nginx karena kita telah melakukan request di browser kita. Step kedua, bonus tool jurnal CTL. Kita close dulu. Oke, kita akan mencoba komen baru ini yang diberikan di petunjuk laporan. Jurnal CTL. Oke, di sini the output begins with a line similar to the one below, marking the timestamp where the system start logging. Oke, untuk pertanyaan di sini, how can you run jurnal CTL and see all log entries? Nah, sebelumnya kami sudah melakukan research juga dan menjawab pertanyaan ini. Jadi untuk menjalankan jurnal CTL dan melihat semua entry log, kita bisa menggunakan sudo dan perintah ini. Oke, kita coba saja langsung. Sudah. Nah, selanjutnya untuk melihat relasi entry, kita akan meng-add minus atau dash one to the comment above to see entries related to the two last boots.
sudah sama juga dengan yang ditampilkan di laporan. Selanjutnya untuk melihat boot sebelumnya, kita menggunakan command ini. Ada typo. Sorry. Nah, itu sudah berjalan. Sini sudah berjalan. Selanjutnya kita akan memfilter since 2 hours ago atau 2 jam yang lalu. Ini merupakan hasil lognya. Logs begin ini spesifik dari timestamp-nya. Nah, sini juga disuruh untuk 1 day ago yang hasilnya tentu saja akan menampilkan log aktivitas 1 hari sebelumnya atau 1 day ago. Nah, selanjutnya kita akan coba menampilkan entry log yang berhubungan dengan Nginx. Sudah di sini hasil lognya telah ditampilkan. Nah, untuk real time monitoring kita akan coba juga untuk jurnal ini. Nah, di sini berhasil. Selanjutnya eksekusi service ini ini berjalan ya. Ini hasil. Ini logs yang ditampilkan di sini. Jadi dari observasi saya di sini kita memfilter dengan beberapa komen. Jadi filter Nginx service secara real time. Nah, di sini mixing options to achieve the desired filter set. Kita akan mencoba seperti contoh tadi, yaitu kita akan membuka web browser. Bisa dilihat di sini lognya sudah diupdate.
yang menandakan bahwa log ini dieksekusi secara real time. Oke, kita masuk ke bagian akhir yaitu di lab ini, yaitu untuk reflection. Jadi, log files are extremely important for troubleshooting. Nah, di sini disebut log file sangat berguna bagi kita untuk melakukan troubleshooting karena kita bisa melihat seluruh aktivitas yang terjadi, kita bisa melihat um, jika terjadi sesuatu yang salah, kita bisa mengecek log file dan melakukan mencari solusi. Nah, log file location follow convention, but ultimately it's a choice of the developer. Dan juga more often than not, log file information is included in the documentations. If documentation does not provide useful information on log files, a combination of web research and system investigation should be used. Clocks should always be synchronized to ensure all systems have the correct time. If clocks are not correctly set, it is very difficult to track back events. Nah, timestamp juga perlu kita perhatikan agar nantinya ketika kita mencek clocknya, dia bisa berjalan secara sinkron dan di waktu aktivitasnya menampilkan waktu yang benar. It is important to understand when specific events took place. In addition to that, events from different sources often analyzed at the same time. Oke. Jadi penting kita untuk mengerti specific events. Kapan specific events itu terjadi dan di mana dia terjadi. Oke. Sampai di sana untuk lab ini dan untuk berikutnya untuk lab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.